Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ya terkait salah satu lab konfigurasi untuk site-to-site VPN tunnel. Jadi kali ini kita akan mengimplementasikan menggunakan Windows Server 2016 ya. Jadi kita akan menggunakan fitur RRAS pada Windows Server 2016. Jadi kira-kira topologinya seperti ini. Sudah saya buatkan mesin untuk virtualisasinya. Jadi ada mesin Windows 2016 1 yang ini dan Windows 2016 2, dan di samping kiri dan kanan ada klien-kliennya ya. Kita bisa langsung saja mulai proses konfigurasinya. Oke, kira seperti ini ya layoutnya. Sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi IP address-nya. Oke, networknya sudah sesuai dengan topologi. Oke, 10.1 100.1. Oke, jadi karena kita akan melakukan konfigurasi VPN, kita akan melakukan proses instalasi untuk layanan VPN-nya. Kita enroll in future, kita next. Oke, kita next. Oke, pada menu server role kita tinggal mencentang fitur remote access. Tinggal tunggu beberapa saat. Oke, kita next. Kita next lagi. Oke, kita centang untuk routing dan direct access VPN-nya. Kita next. Oke, kita install ya. Kita lakukan hal yang sama. Sambil menunggu proses instalasinya selesai, kita coba lakukan instalasi yang sama pada server 2. Kita masuk ke manage, control, kita next. Oke, remote access. Oke, kita next. Oke, sip. Oke, kita next. Oke, kita install ya. Oke, proses instalasi sedang jalan di kedua server. Oke, sambil menunggu proses instalasinya selesai, kita akan membuat akun yang akan digunakan untuk melakukan proses authentication pada kedua server ya. Sambil menunggu instalasinya selesai, kita klik start. Kita masuk ke komputer manajemen. Oke, kita klik komputer manajemen. Oke, pada menu local user and group kita buatkan user ya. Kita klik kanan new user, kita setting user hanya user 1 atau admin 1. Terus kita full name-nya administrator 1. Passwordnya kita masukkan. Oke, password never expire ya. Kita create. Oke, kita close. Oke, harusnya sudah ada admin 1. Terus kita setting propertiesnya. Pada menu dial in kita izinkan ya allow access untuk network aksesnya menggunakan VPN, artinya user yang dapat atau diizinkan melakukan VPN. Kita apply, terus kita oke. Nah, sekarang kita minimize yang ini, kita pindah ke server 2. Kita buka komputer manajemen. Oke, kita buatkan user yang sama ya dengan yang sudah kita buat tadi di server utama, di server 1 ya. Usernya klik kanan new user. Selanjutnya kita buat admin 2, administrator 2, passwordnya. Oke,
Jika sudah selesai, kita ubah permissionnya, properties, dial in-nya kita izinkan. Oke, sudah selesai ya. Admin 2. Oke, kita tinggal menanti hingga proses instalasi layanan remote access VPN-nya menggunakan metode site to site selesai. Oke, jika proses instalasi di kedua server sudah selesai, kita bisa melakukan close ya. Bisa close. Oke, setelah kita close, kita akan coba setting. Caranya masuk ke menu tool. Kita masuk ke routing and remote access, RRA. Oke, sama ya. Kita masuk ke routing and remote access. Oke, kita mulai dari router dari server 1 dulu. Kita maximize ya. Caranya pertama-tama karena statusnya masih dalam keadaan disable, kita perlu mengaktifkan dulu. Caranya kita configure and enable routing and remote access. Kita configure. Oke ya, kita next. Kita pilih custom configuration. Kita next. Jadi kita pilih opsi VPN yang pertama, dan yang kedua the main dial connection ya. Kita pilih yang ini. Selanjutnya kita next. Oke, kita finish. Oke, pastikan icon yang ada pada Windows Server 2016 untuk server satunya statusnya sudah aktif ya. Kita finish. Kita start service. Oke, jadi status Windows Server untuk routing and remote access-nya sudah aktif. Selanjutnya kita bisa pindah ke server 2. Kita sama ya, prosesnya sama. Kita configure. Oke, kita next. Kita pilih custom. Kita pilih VPN dan demand dial and connection. Kita next, finish. Oke, kita finish. Sekali lagi. Oke, kita start service. Oke, pastikan service routing dan VPN-nya berhasil. Oke, jika kedua server status VPN-nya sudah jalan, selanjutnya kita akan coba setting ya satu-satu. Properties dulu. Pada IP versi 4 kita setting static full address, kita setting range-nya ya. Ini kita masukkan 11.11.11 dari 1 sampai 11.11.11. Oke, selanjutnya kita apply. Oke, jadi kita langsung buat interface-nya. Klik kanan, new element dial interface wizard-nya, kita next. Kita pilih VPN site A. Untuk koneksinya kita pilih using virtual private network. Untuk protokolnya kita pakai PPTP. Oke, untuk IP address-nya adalah IP address dari server 10.2. Oke, kita tambahkan user akun. Next, kita tambahkan network. Kita tambahkan 200.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Networknya 3. Oke, kita next lagi. Kita masukkan password ya. Password yang dibutuhkan
ketika klien ingin terkonek ke VPN servernya. Kita next. Oke, di sini kita akan memasukkan username ya, username yang akan digunakan oleh klien untuk terhubung ya. Jadi kita gunakan secara bersilang. Kalau di server 1 kita masukkan admin 2, passwordnya p4ss. Oke, kita next, kita finish. Oke, jadi VPN site-nya sudah terbentuk di sini ya. Sudah terbentuk. Selanjutnya kita coba buat di server 2. Pertama-tama kita setting dulu untuk IP versi 4-nya. Kita tambahkan static routing, static address pool-nya 11.11.22 sampai, jadi kita samakan networknya. Oke, sudah berhasil kayaknya. Kita pastikan kembali. Oke, pada menu interface kita buat interface domain-nya. Kita next, VPN site B. Oke, kita pilih BPTP, IP address-nya 10.1. Oke, kita tambahkan network tujuannya 100.0. Kita next, kita masukkan passwordnya. Oke, kita masukkan user dari server 1 yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita next, kita finish. Oke, nah kita akan coba untuk melakukan konektivitas ya. Caranya sangat mudah, tinggal klik kanan connect. Nanti kalau berhasil, dari status connection state-nya harusnya sudah berubah ke connected. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, connected ya, artinya konektivitas dari server 1 sudah berhasil dilakukan. Kita juga connect sebaliknya dari server 2 ke server 1. Oke, kita coba connect lagi. Error remote connection because username password combination not recognized. Oke, kita cek kembali username passwordnya. Oke, sudah ya. Kita coba setting, kita coba set passwordnya. Proceed P4. Oke, kita coba dial in lagi, connect. Oke, berarti kita harus buat konfigurasinya lagi ya. Kita hapus dulu. Oke, kita buatkan lagi ya. Kita next, VPN site B. Kita masukkan IP address-nya 10.1. Masukkan networknya 100.0. Kita masukkan password. Admin 2. Oke, sorry ya, admin 1 P4. Kita pastikan kembali. Next, finish.
bisa lihat status IP address-nya. Remote access client, di sini ada klien yang mengakses adalah Windows Server 2016 ya. Oke, berhasil diakses oleh si server 1 ya. Kita bisa lihat IP address-nya 11.11.2. Oke, sini ada. Jadi sangat mudah untuk melakukan implementasi konfigurasi ya. Jadi ini yang internal, ada di sisi internal berapa IP address-nya, dan remote dari sisi remote-nya itu adalah 11.11.2 ya. Jadi kalau kita ping ke IP address yang diterima, kalau kita buka command prompt ya, ipconfig. Oke, ipconfig, IP address kita adalah P2 ya. Bisa lihat di sini ada IP address remote address dan ada IP address local address. Kita coba ping 11.11.11.2, apply, dan 11.11.22. Oke, itu adalah IP dari remote address dan local address. Di sisi server 1 juga sama ya, saya rasa ada menu 11.11.23 dan ada IP address internal 11.11.1. Kalau kita coba ping, ping 11.11.11.1 berhasil, ping 11.11.23. Jadi sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait konfigurasi dan implementasi konfigurasi VPN site-to-site tunnel, silakan bertanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.